Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik semua? Semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Terutama untuk siswa kelas 8, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kakak akan berbagi materi tentang koordinat kartesius ya. Ini adalah bab kedua untuk matematika kelas 8. Yuk kita belajar bersama-sama ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan dibunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Baik, kita langsung saja. Kita mulai. Nah, ini kita mengenal sistem koordinat dulu ya. Apa sih sistem koordinat ya? Di dalam mata pelajaran matematika, sistem dari koordinat kartesius dipakai dalam menentukan setiap titik di dalam bidang dengan memakai dua bilangan yang disebut dengan koordinat x ya. Koordinat x dan koordinat y ya. Jadi koordinat x dan koordinat y. Koordinat x dan koordinat ya. Nah, koordinat x biasa disebut dengan absis ya. Jadi yang namanya koordinat x itu ya, yang kayak gini nih, bentuknya horizontal ya. Biasanya disebutnya adalah absis. Dan koordinat y yang biasanya bentuknya vertikal ya, itu disebutnya ordinat ya. Jadi kalau X itu absis, Y itu ordinat. Oke? Untuk mengartikan koordinat dibutuhkan dua garis berarah yang tegak lurus satu sama lain. Sumbu X serta sumbu Y serta panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Maksudnya kayak gini nih. Ya. Pasti adik-adik di kelas 6 juga sudah pernah belajar ya, seperti ini ya, koordinat. Oke, kita lanjut. Membuat garis bilangan ya, membuat garis bilangan. Nah, di sini bisa adik-adik lihat sendiri. Langkah pertama untuk membuat koordinat kartesius adalah dengan membuat garis bilangan. Kamu buat dulu garis bilangan horizontal ke kanan dan ke kiri untuk X. Nah, berarti yang ini nih ya. Buat ke kanan dan ke kiri nih. Buat kayak gini nih. Horizontal untuk X ya. Kemudian gambar lagi garis bilangan tapi dengan arah vertikal. Nah, yang ini nih untuk Y. Nah, di titik potong antara kedua garis tersebut terletak pada O atau 0 ya. Jadi di sini nih ya. Nah, ini titik potongnya nih. 0 ya. Untuk lebih jelasnya kamu bisa lihat gambar berikut nih. Ya, jadi ini yang vertikal, yang ini horizontal, ini adalah absis ya atau sumbu X ya. Yang ini yang vertikal adalah sumbu Y atau ordinat ya. Konsepnya sama seperti garis bilangan ya. Bahwa ke kanan dan ke atas ditunjukkan dengan positif. Nah, ini kalau ke kanan ini positif nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau ke atas juga positif ya. Jadi ini positif sebelah sini ya. Sedangkan yang ke kiri dan ke bawah itu negatif. Nah, ini ke kiri dan ke bawah itu negatif ya. Untuk titik potong 0 disebut dengan titik potong acuh atau disebut dengan titik acuh ya. Jadi titik 0 itu nama lainnya titik acuh atau titik koordinat. Oke, bisa dipahami ya adik-adik? Good. Ya, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ada istilahnya menentukan kuadran ya, menentukan kuadran. Apa sih itu kuadran ya? Perhatikan di sini ya. Menentukan kuadran. Posisi titik pada bidang koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Koordinat kuadran 1 yaitu di sini
yang tadi kakak bilang, kanan ya, positif positif. Kuadran 2 ya, negatif positif. Kuadran ketiga ya, negatif negatif. Dan kuadran keempat negatif positif. Untuk membuat koordinat untuk suatu titik, kamu harus memperhatikannya aturannya ya, dari berbagai kuadran. Nah, ini lihat nih. Kuadran 1. Nah, yang ini nih. Sumbu X dan sumbu Y bernilai positif. Nah, kalau XY itu kan nulisnya gini ya. X, Y gitu kan. Nah, kalau di sini ini adalah positif, positif ya. Ini kuadran 1 nih. Positif, positif ya. Nah, untuk kuadran kedua itu X-nya negatif, Y-nya positif. Salah. Ini ya, positif ya. Oke. Lalu kuadran ketiga, Y-nya negatif. X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Oke. Nah, kuadran keempat yang ini ya, kuadran keempat itu Y-nya positif, X-nya positif. Maaf, salah dulu ya. X-nya positif, Y-nya yang negatif. Nah, ini seperti ini ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Sekali lagi kakak ulangi, kalau di kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Di sini ya. Kalau kuadran kedua, X-nya yang negatif, Y-nya yang positif. Kalau di kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif. Kalau kuadran keempat, X-nya yang positif, Y-nya yang negatif. Bisa dipahami ya adik-adik? Baik, oke kita lanjut ya. Nah, ini untuk cara menulis titik koordinat ya. Cara menulisnya seperti apa? Nah, ini cara menulisnya. Nah, setelah kamu membuat garis seperti gambar yang tadi itu di atas ya, sekarang kita menulis koordinatnya ya. Koordinat selalu ditulis dengan aturan sebagai berikut. Jika titik dari garis horizontal atau Y ya ditentukan terlebih dahulu ya. Jadi absis itu yang kayak gini nih, X-nya ditentukan terlebih dahulu ya. Selanjutnya tulis jarak titik dari garis yang vertikal. Dipakein koma ya. Nah, ini baru Y. Tadi kakak sudah jelaskan ya di atas ya. Contohnya kayak gini, 6,4 ya. Berarti di sini X-nya 4, X-nya 6, Y-nya 4 ya. Jadi kalau dibikin kayak gini. 1, 2, 3, 4. Kurang panjang ya. 5, 6. Nah, ini kalau pakai penggaris harus lurus ya. Terus ininya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini Y ya. Ini X. Maaf ya, ini kurang lurus, harus pakai penggaris sih memang. Nah, terus kita tentukan sini. Nah, ini namanya titik 6,4. Seperti itu ya. Artinya penulisan koordinat tersebut yaitu angka 6 menunjukkan 6 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari ke 6 pada sumbu X dan 4 langkah ke atas pada sumbu Y. 1, 2, 3, 4 kayak gitu ya. Keduanya sama-sama melangkah dari 0. Nah, ini nolnya nih. Nih 0 nih ya. Oke. Sekarang kalau ada koordinat 0,4 kamu tidak perlu bingung. Berarti kalau dari sumbu X terletak di 0 ya. Jadi kalau 0,4 itu berarti X-nya 0, Y-nya 4 ya, seperti itu. Menunjukkan jarak titik tersebut dari titik 0. Sedangkan kalau misalkan kalau garis vertikalnya Y menunjukkan berapa tinggi atau rendahnya titik tersebut dari titik 0. Jadi kalau yang X itu vertikal, kalau yang Y itu kalau yang X itu horizontal, kalau yang Y itu vertikal ya. Kecepatan ya kakak jelasinnya ya. Oke, mohon maaf ya, nggak apa-apa ya. Bisa dipahami ya adik-adik, cara menulisnya gampang kok, X, Y gitu aja ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, lalu berikutnya, nah ini contoh soal dan pembahasan. Nah, contoh soal nih. Nah, di sini misalkan ya, contoh soal dan pembahasan. Ya, ini ada contoh soal dan pembahasannya ya.
Untuk contoh soal dan pembahasannya bisa dilihat di sini ada gambar. Nah, dari gambar di atas terlihat ada 3 titik E, F, dan G ya. Tentukan titik koordinat ketiganya. Nah, coba di sini lihat. Nah, di sini kita lihat jawab ya. Nah, di sini titik E adalah 2,2 ya. Jadi diperoleh dengan cara bergerak horizontal ke kanan 2 kali, 1, 2 ya. Dan ke atas 2 kali, 1, 2 ya. Jadi ke kanan nih di sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, di sini. Jadi di sini dapat 2,2 dan ini posisinya ada di kuadran 1 ya. Jadi bernilai X-nya positif, Y-nya juga positif. Lalu titik F ya. Titik F dia bergerak ke kiri dari titik 0 horizontal ke kiri 2 kali, minus 2 ya. Dan ke atas 1 kali, dan ini berada di kuadran 2 ya, di kuadran 2. Tadi ini di kuadran 1, ini kuadran 2. Nilainya adalah X-nya negatif 2 dan Y-nya 1 positif ya. Seperti itu. Dan titik G itu ada di titik ke kiri 3, ke bawah 3. Berarti 3 min 3, min 3 itu ada di kuadran 3 ya. Di kuadran 3 ini X-nya negatif, Y-nya negatif. Min 3, 3. Oke. Nah, ini misalkan kakak bikin tambahan nih titik E, F, G, H. Berarti H ya. Misalkan kakak bikin di sini. Nah, di mana ya? Di sini nih. Nah, ini titik H nih. Kira-kira berapa nilainya? Iya, betul ya. Ini ada di kuadran keempat ya. Nilainya geser ke kanan 4 kali, berarti X-nya positif 4 ya. Turun ke bawah sekali, berarti Y-nya negatif 2. Good ya. Oke, itu saja ya dari kakak ya. Sepertinya adik-adik sudah mulai paham. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silahkan di subscribe, di like, di share, dan dibunyikan loncengnya. Dan ajak teman-temannya untuk mensubscribe juga channel AK Bimbingan Belajar. Kakak akan share-share pembahasan materi soal matematika dan lainnya untuk SMP dan MTS, juga untuk SD ya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Kakak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar, menjadi cerdas karena Allah.